Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, berkahi, limpahi kebaikan dan perlindungannya. Alhamdulillah, marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur padanya dan mentaatinya. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Maka jadikanlah kebiasaan kita adalah bersyukur dan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusannya, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, kita lanjutkan ke surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu artinya gempa, atau bahasa kita lindu. Az-Zalzalah ini diturunkan di kota Madinah, terdiri dari 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan al-ardu bumi, zilzalaha segoncang-goncangnya. Ya, apabila bumi digoncang dengan gempa yang sangat hebat, sehebat-hebatnya, segoncang-goncangnya. Ini ardu ini artinya bumi. Kalau di bahasa Inggris ard, RTH ya, ard, ya mirip ya, ard. Bumi yang kita pijak suatu saat akan mengalami goncangan hebat, sehebat-hebatnya, segoncang-goncangnya. Apakah mungkin semua gempa ya, gempa tektonik, vulkanik, karena memang dalam Korea sendiri gunung saja dicabut, dihambur-hamburkan gunung, sehingga goncangannya tidak terperikan. Bagaimana ngerinya? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajat, dan mengeluarkanlah al-ardu bumi, asqalaha beban beratnya atau semua isinya. Jadi bumi itu akan mengeluarkan semua isinya sehingga nanti menjadi kosong, nggak ada isi perutnya isi. Apa maksudnya? Pada hari itu nanti bumi akan mengeluarkan semua jenazah, semua mayat, semua manusia yang ada di dalam perutnya. Jadi dikeluarkan semuanya, dibangkitkan semuanya. Atau mungkin juga adalah lahar magma atau isi perut bumi lainnya yang betul-betul sangat panas dan sangat mengerikan. Wa qala al-insanu malaha. Wa qala, dan berkatalah, bertanya-tanyalah al-insanu, para manusia, malaha, ada apa gerangan dengan bumi ini ya? Ada apa dengan bumi ini? Kenapa bumi yang tadinya anteng, tenang, kita duduki tenang, kita sholat bisa tidak goyang-goyang, kita bisa berlari, bercanda bersama keluarga juga nyaman, kenapa hari ini berguncang-guncang? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, menceritakanlah bumi, akhbaraha, berita-beritanya. Yakni nanti bumi itu akan menceritakan seluruh perbuatan manusia yang ada di atasnya. Hati-hati ya, bumi pun bisa bersaksi. Jadi tidaklah kita berbuat sesuatu perbuatan di atas tanah, di atas bumi, kecuali mereka nanti akan menceritakan kejadian tersebut atau akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan kita itu. Mereka seolah-olah ibu kita dan mereka tahu betul bagaimana kita. Dan kita semua kelak akan kembali ke dalam bumi. Bi anna rabbaka awhalaha,
Karena sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu awhalaha, yang telah mewahyukan kepadanya atau yang telah memerintahkannya. Allah perintahkan pada bumi supaya mengeluarkan isinya, mengeluarkan manusia di dalamnya sehingga menjadi kosong. Dan Allah juga perintahkan kepada bumi untuk membicarakan atau menceritakan, memberitakan semua perbuatan-perbuatan manusia di atasnya. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia berangkat atau muncul dari tempat dari tempat pembaringannya ke tempat hisab dalam kondisi berkelompok-kelompok, berpisah-pisah. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Untuk diperlihatkan amal-amal perbuatannya masing-masing. Ada yang golongan kanan, ada yang golongan kiri, ada as-sabiqunal awwalun. Ada yang nanti rapotnya kanan, ada yang rapotnya kiri. Kita tidak tahu di mana kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil zarrah akan diperlihatkan. Allah akan perlihatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan di dunia ini perbuatan buruk, perbuatan jahat sekecil zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Allah akan memperlihatkan balasannya. Jadi ini adalah ayat Az-Zalzalah, ini adalah surat yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan ketika dibacakan ayat 7 dan 8, dia mengatakan dua ayat ini sudah cukup bagiku, walaupun aku tidak melirik ke ayat-ayat lainnya. Karena dua ayat ini yang terakhir ini sangat komplit, sangat menasihati. Barang siapa yang mengerjakan sezarah pun kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sezarah pun kejahatan, dia akan melihat balasannya. Makanya orang-orang soleh itu mereka akan sangat teliti dengan sezarah pun kelalaian yang terjadi pada dirinya. Jadi orang-orang tertentu mereka targetnya bukan lagi hanya surga atau neraka, tetapi bukan hanya pahala atau dosa saja. Targetnya mereka adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan kepada Allah bisa terganggu kalau kita tidak teliti dengan sezarah pun kelalaian yang kita laksanakan atau lakukan. Makanya orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah itu mereka betul-betul sangat teliti dengan sezarah pun kesalahan, sezarah pun kelalaian. Sehingga mereka itu selalu menghisab dirinya, selalu menghitung dirinya. Karena punya anggapan sebelum nanti aku dihitung sama Allah di akhirat, mendingan aku menghitung diriku sendiri saat ini. Dan ketika mendapati kebaikan, memuji Allah. Tidak boleh memuji diri sendiri, memuji Allah. Apabila mendapati keburukan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sezarah pun keburukan bagi orang-orang yang bertakwa sangat takut. Karena orang bertakwa itu pasti diberikan Al-Furqan. Furqan itu semacam radar yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau tidak bertakwa, Furqan itu tidak punya, radar itu tidak ada. Sehingga sudah melakukan kejahatan sejahat apapun, tidak perlu minta maaf, tidak perlu bertobat, tidak perlu menyadarinya. Jadi ini adalah hari yang sangat besar, di mana bumi yang kita pijak ternyata diam-diam dia itu merekam semua perbuatan kita, dan dia akan membicarakannya. Jadi saksi. Pengadilan macam apa yang seketat ini? Bayangkan, hakimnya adalah ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa taala. Ya, saksinya banyak sekali saksinya. Malaikat pencatat, tetangga-tetangga kita, anak istri kita, rekan-rekan kerja kita. Termasuk saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri. Tangan kita, kaki kita, kulit kita bersaksi atas perbuatan kita. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi mari kita selalu open, selalu titen, selalu teliti dengan sezarah pun dosa yang kita lakukan, sezarah pun kelalaian yang kita lakukan. Karena memang hitungannya zarah. Apa zarah itu terjemahan? Macam-macam terjemahan
menerjemahkan zarrah. Tapi paling tidak zarrah adalah benda terkecil. Ada yang menerjemahkan biji sawi, ada yang menerjemahkan debu, apalagi. Tapi yang jelas zarrah itu adalah benda terkecil. Kalau kita simpulkan benda terkecil di alam semesta adalah atom atau proton, neutron, elektron, berarti sekecil apapun kelalaian kita akan melihat balasannya. Dan terkadang balasan itu kontan di dunia. Ada beberapa perbuatan yang kontan di dunia. Di antaranya seperti durhaka sama orang tua, itu biasanya sebelum nanti disiksa di akhirat, di dunia sudah merasakan. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita berbuat baik, sebenarnya sedang baik untuk diri sendiri. Karena Allah tidak rugi. Barang siapa yang berbuat buruk, sebenarnya dia sedang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Makanya kita harus menyadari siapa diri kita, lalu kita harus teliti, selalu mengadili dan menghisab sezarah pun kelalaian dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan jangan pernah meremehkan dosa kecil atau kelalaian kecil, karena bukan masalah dosanya yang kecil, tapi siapa yang kita durhakai, Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Az-Zalzalah. Semoga bermanfaat, semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena kita telah duduk bersama untuk sama-sama belajar mempelajari surat Az-Zalzalah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.